Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Andika Rifki Indrawan selaku moderator dari kelompok 1A Praktikum Bioinformatika, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1A akan mencoba menyampaikan mengenai molecular docking dan juga tutorial cara penggunaan software dan juga aplikasinya. Sebagai pengantar, molecular docking adalah proses komputasi yang memprediksi posisi dan juga orientasi molekul kecil atau kita sebut dengan ligan ketika berinteraksi dengan molekul besar atau kita sebut dengan reseptor seperti protein atau enzim. Teknik molecular docking digunakan dalam desain obat untuk menemukan molekul yang dapat berinteraksi dengan target spesifik. Adapun aplikasi website yang kami gunakan dalam praktikum ini, yang pertama adalah website PubChem, yaitu basis data yang menyediakan informasi tentang struktur, sifat, dan aktivitas biologis dari suatu molekul. Kemudian kami menggunakan website PAS Online, itu untuk prediksi aktivitas farmakologis molekul berdasarkan strukturnya. Kemudian kami juga menggunakan website SwissAdme, itu untuk memprediksi sifat farmakokinetik dan farmakodinamik molekul. Juga SwissAdme menyediakan informasi tentang potensi toksisitas. Dan kami juga menggunakan website SEA atau Similarity Assemble Approach. Kemudian kami menggunakan website Protox untuk prediksi toksisitas akut suatu molekul berdasarkan struktur kimianya, dan kami juga menggunakan website PDB atau Protein Data Bank. Dan yang terakhir kami menggunakan aplikasi atau software MOE. Oke, mungkin kita langsung saja masuk kepada tutorial cara melakukan molecular docking. Itu yang pertama akan disampaikan oleh Meli mengenai cara penggunaan website PubChem dan juga PAS Online. Kepada Meli, disilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan website PubChem dan PAS Online atau Y2Drug dalam praktikum kali ini. Yang pertama untuk PubChem, kita search di Google website PubChem, kemudian kita klik. Ini merupakan tampilan utama dari website PubChem. Dapat kita ketahui kalau PubChem ini sendiri merupakan suatu website yang memuat berbagai data mengenai informasi kimia, mulai dari molekular formula, strukturnya, identifikasi, biological aktivitas, dan informasi lainnya. Karena kali ini kita memakai senyawa kurkumin, kita search pada kolom ini, yaitu senyawa kurkumin. Kemudian kita search. Kemudian keluar hasilnya, dan kita pilih senyawa kurkumin. Di sini dapat kita ketahui berbagai informasi mengenai senyawa kurkumin, mulai dari strukturnya, chemical safety-nya, berat molekul, ada molekul formulanya yaitu C21H22ON6, kemudian terdapat juga sinonim, deskripsi, dan informasi lainnya. Karena kita ingin mengetahui berbagai informasi mengenai senyawa kurkumin ini, kita search pada bagian bawah hingga menemukan tulisan SMILE. SMILE ini merupakan kode yang akan kita kopikan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai senyawa kurkumin ini. Jadi kita kopikan yang bagian kode SMILE-nya ini. Lalu karena kita ingin menggunakan senyawa ini sebagai docking, maka kita akan mendownload senyawa ini. Kita download. Kemudian kita pilih yang bagian 3D conformer, yang SDF, kemudian kita save. Selanjutnya kita langsung ke website PAS Online. Kita search di Google website PAS Online atau Y2Drug. Kemudian kita klik websitenya. Website ini digunakan untuk mengetahui aktivitas farmakologis dari suatu senyawa. Langsung saja kita login ke websitenya. Lalu kita pilih yang predict new compound. Kemudian kita pilih yang SMILE. Karena sebelumnya saya sudah mengkopikan SMILE dari kode kurkumin, maka langsung saja saya pastikan yang mana SMILE-nya ini saya dapatkan sebelumnya dari website PubChem. Kemudian kita pastikan langsung di Get Prediction. Kemudian kita scroll ke bawah, apakah sudah ada hasilnya. Di sini terdapat hasil dari aktivitas farmakologis yang terdapat pada senyawa kurkumin. Dapat kita lihat bahwa
jika PA ini mendekati 1, maka sangat mungkin aktivitas tersebut dimiliki oleh senyawa. Jika PA-nya besar dari 0,7, aktivitas dianggap signifikan dan layak untuk diuji lebih lanjut. Kemudian jika PA-nya besar dari 0,3, masih mungkin atau relevan, tetapi memerlukan lebih banyak konfirmasi. Jika PA-nya kecil dari 0,3, maka aktivitas biologis kecil atau tidak signifikan. Kemudian untuk keterangan dari PI ini jika PI rendah atau mendekati 0, aktivitas itu lebih mungkin terjadi. Jika PA besar dari PI, aktivitas biologis tersebut lebih mungkin ada. Dapat kita lihat di sini bahwa pada aktivitas yang pertama, feruloli esterase inhibitor, yaitu memiliki PA 0,936, yang mana aktivitas ini memiliki probabilitas sangat tinggi untuk terjadi, menunjukkan bahwa kurkumin kemungkinan besar dapat menghambat enzim feruloli esterase yang berperan dalam proses metabolisme. Kemudian yang untuk kedua, yaitu beta-karoten ini, dapat kita lihat nilai PA-nya itu di atas 0,7 atau 0,89, yang mana berarti aktivitas ini memiliki probabilitas sangat tinggi untuk terjadi. Kurkumin diprediksi memiliki kemampuan untuk menghambat enzim ini yang terlibat dalam metabolisme beta-karoten menjadi vitamin A. Untuk memudahkan kita, maka kita pilih yang PA besar dari 0,7, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat yang PA-nya itu di atas 0,7. Maka aktivitas ini dari aktivitas farmakologi dari senyawa ini kemungkinan dapat terjadi. Sekian penyampaian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Meli atas penyampaiannya. Untuk penyampaian berikutnya itu mengenai website Swiss ADME dan juga Similarity Ensemble Approach akan disampaikan oleh Aprilia Dewi. Pada April, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menunjukkan langkah selanjutnya menggunakan situs Swisatmu. Di sini dapat kita lihat bahwa berat molekulnya itu sesuai dengan aturan, yaitu tidak lebih dari 500 dalton dan juga log P-nya tidak lebih dari 5. Di sini dapat kita lihat bahwa yang bagian putih merupakan ligan dan bagian kuning merupakan reseptor, dan semakin dekat putih telur dengan kuning telur maka semakin bagus. Baiklah, sekarang kita akan melihat menggunakan situs SEA. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Max TC yang mendekati 1 berarti berikatan kuat dengan reseptor. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aprilia Dewi. Untuk penyampaian berikutnya itu mengenai website Protox dan juga Protein Data Bank akan disampaikan oleh Saudari Jihan. Pada Jihan, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Jihan Kautrunada dengan Akiradim 3003. Di sini saya akan melanjutkan untuk langkah-langkah selanjutnya, di mana kita akan membuka web Protox, lalu kita klik Tox Prediction, dan kita pastikan smile dokumen tadi, lalu kita klik. Ini kita bisa scroll ke bawah. Lalu kita centang yang bagian organ toxicity dan toxicity endpoints-nya semua. Lalu kita klik ke Start Tox Prediction. Di sini kita bisa melihat predict LD50-nya yaitu 2000 mg per kilogram. Di mana dosis ini menyebabkan kematian 50% dari populasi uji. Dan kita bisa juga lihat predict toxicity kelasnya berada pada kelas 4.
yang menunjukkan senyawa ini mungkin cukup toksik. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Didapatkan grafik yang melengkung ke bawah, maka ini dinyatakan terjadi kestabilan terhadap reseptor yang digunakan. Lalu untuk langkah selanjutnya kita buka web PDB. Lalu di sini kita ketik 2 GPU, lalu kita search dan kita download files untuk dilihat nanti di aplikasi Moe, lalu PDB format. Sudah terdownload, baiklah mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Jihan Kotrunada. Untuk penyampaian berikutnya itu mengenai aplikasi dari Moe. Yang pertama itu quick prep preparasi reseptor dan ligand akan disampaikan oleh Anisatul Farika. Pada Anisatul, disilahkan. Terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Anisatul Farika dengan akhiran NIM 1023. Di sini saya akan melanjutkan step yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya tadi, yaitu bagian docking. Nah, untuk melakukan docking ini, pertama kali yang kita lakukan adalah kita akan klik bagian open, lalu kita akan pilih file preparasi yang telah kita buat tadi. Lalu kita klik, setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita klik Compute, lalu kita klik Dock. Di bagian ini, ligand tadi kita ganti dengan senyawa yang telah kita preparasi tadi. Sama, kita pilih di mana file kita menyimpan hasil preparasi tadi. Selanjutnya, kita klik OK. Lalu, di bagian output ini, kita dapat mengganti menjadi nama file yang akan kita gunakan. Setelah itu, kita klik Run. Maka di bagian SPL ini akan menampilkan sejauh mana proses docking yang telah diproses oleh aplikasi Moe. Setelah diproses docking tadi memunculkan 30 pulse, lalu akan keluar tampilan tabel seperti ini, di mana di sini dapat kita lihat S dan RMSD. S sendiri merupakan skor docking dari preparasi senyawa dan ligand tadi, di mana S ini mempresentasikan estimasi energi bebas ikatan antara ligand dan reseptor. Nilai S ini biasa dalam satuan kcal per mol. Di mana nilai S ini semakin negatif, maka semakin stabil interaksi antara ligand dan reseptornya, yang menunjukkan bahwa ligand memiliki afinitas tinggi terhadap situs pengikatan. Selanjutnya ada nilai RMSD. Nilai RMSD atau Root Mean Square Deviation merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi posisi atom antara dua struktur molekul. Dia ini memiliki dua fungsi, yaitu evaluasi akurasi pulse dan cluster analisis. Nilai RMSD ini apabila dia kecil dari 2 angstrom, maka posisi hasil docking ini bisa dianggap sangat akurat. Namun apabila dia lebih dari 2 angstrom, berarti posisi hasil docking ini mungkin kurang akurat dibandingkan dengan struktur referensi atau ligand asli. Sekian penyampaian saya kembalikan pada moderator. Terima kasih pada Anisatul. Untuk penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Rihadatul Aisyah mengenai Moe docking. Pada Aisyah, disilahkan.
Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Rihanatul Aisyah dengan akhiran NIM 2003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara preparasi reseptor serta ligan untuk proses docking. Nah, sebelumnya kita akan membuka aplikasi website PubChem. Bisa kita cari di Chrome atau Mozilla dan sebagainya. Lalu kita buka websitenya. Nah, di sini dapat dilihat kita sudah mencari senyawanya, yaitu untuk ligannya sendiri itu adalah kurkumin. Nah, sebelumnya kita harus mendownloadnya dengan format SDF 3D Conformer. Nah, kemudian untuk reseptornya itu kita download di PDB. Nah, kita buka dulu PDB, lalu kita search 2 GPU, kemudian kita download files dengan format PDB. Nah, kemudian setelah kita mendownload semua senyawa serta protein tadi, kita harus mempreparasinya di aplikasi Moe. Nah, sebelumnya kita akan buka dulu aplikasi Moe-nya, kemudian klik open, lalu kita buka file tadi. Nah, untuk pertama-tama itu kita akan buka terlebih dahulu kurkumin. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari senyawa kurkuminnya. Kemudian kita klik compute and then energi minimize. Nah, di sini bisa kita lihat tampilannya. Kemudian kita klik force file. Nah, di sini bisa kita lihat parameter dari untuk protein serta nucleic acidnya. Nah, kemudian kita tekan fixed charge. Untuk partial charge require calculation. Nah, kemudian kita close. Lalu setelah itu kita klik gradientnya. Gradientnya itu kita pilih yang paling kecil, yaitu 0,00001. Kenapa kita menggunakan yang paling kecil? Hal ini untuk mendapatkan struktur yang lebih stabil. Kemudian kita klik OK. Nah, bisa dilihat kalau senyawanya tadi yaitu kurkumin yang berperan sebagai ligannya nanti itu akan bergerak. Kemudian kita save filenya, klik save, kita save di tempat yang mudah untuk dicari. Nah, lalu kita berikan namanya itu hasil preparation food. Kemudian oke. Nah, kalau sudah selesai kita bisa klik close. Selanjutnya jadi kita klik open ya, kemudian kita kembali mencari file yang telah kita download tadi alias untuk reseptornya. Di sini kita menggunakan 2 GPU. Nah, lalu kita klik ignore waters, klik OK. Nah, di sini bisa dilihat itu struktur dari 2 GPU-nya. Nah, untuk kenapa sih kita harus ignore water? Nah, jadi kita melakukan itu untuk melihat efektivitas dari penyerapan terhadap obat. Nah, kemudian setelah itu kita klik prep and then okay. Nah, lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, jadi untuk melihat bagaimana jalannya proses itu bisa kita lihat di SVN. Nah, ini sedang berjalan. Bisa kita lihat ada red, kemudian ada MACD-nya. Dan bisa kita lihat juga kalau ini telah selesai kita preparasi. Kita menunggu di bagian sini sebentar.
Kemudian ini bisa terlihat perbedaannya. Lalu jangan lupa kita save filenya, klik file, kemudian save. Lalu kita pilih lagi tempat yang mudah untuk menyimpannya. Di sini saya memang sengaja membuat folder khususnya. Hasil, preparation. Kemudian oke. Nah, setelah itu mungkin kita akan lanjut ke next tutorial, yaitu tentang bagaimana cara mendockingnya. Nah, mungkin sekian paparan dari Aisyah terkait preparasi untuk ligand serta reseptor. Aisyah kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Rihadatul Aisyah untuk penyampaian terakhir, yaitu mengenai interaksi ligan dan molekul target akan disampaikan oleh Putri Alfa Rafiki. Kepada Uti disilahkan. Terima kasih kesempatannya moderator. Di sini akan saya lanjutkan langkah-langkah kerja dari rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita udah melakukan docking nih, yang udah disampaikan oleh Anissa Turkarika. Nah, setelah dilakukan docking, ini hasil dari dockingnya yang seperti teman-teman lihat. Tabel ini merupakan hasil dari docking. Kemudian setelah dilakukannya docking ini, teman-teman, kita mau lihat ligand interaction-nya. Nah, untuk melihat cara melihat ligand interaction ini, kita klik yang bagian compute, terus kita klik nih ada bagian ligand interaction, kita klik ini, dan ya ini hasil ligand interaction-nya kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, di bawah ini kan ada angka gitu kan. Ada angka gitu. Nah, angka ini itu tuh menunjukkan dia itu berada di asam amino urutan yang keberapa gitu. Misalnya ini, berarti dia berada di asam amino yang urutan 272 gitu. Dan begitu pun yang lainnya. Kemudian setelah kita lihat ligand interaction-nya, kemudian kita mau lihat nih distance, kita mau lihat jaraknya. Nah, caranya itu yang pertama, kita klik di bagian option ini, kan ini awalnya legend, kita ubah ke 2D context style. Nah, untuk lihat jaraknya itu kita centang nih semua distance. Jadi di sini kan ada 5 nih distance-nya. Nah, kita klik nih ke 5 distance ini, kita centang gitu. Nah, setelah kita centang, ini kita klik apply. Udah keluar. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk jaraknya, yang kalian di sini, ini juga. Nah, berarti jarak hidrofobik ke BUI itu 2,55. Ya, mungkin sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 1A yang telah menyampaikan tutorial mengenai molekular docking, dan juga kami ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.